Di tanah Jawa kuno, ketika kerajaan-kerajaan berdiri di antara hutan dan gunung, hiduplah seorang pemuda bernama Ken Arok. Ia bukan bangsawan, bukan pula keturunan raja. Masa kecilnya penuh penderitaan, berpindah-pindah asuhan, tumbuh di jalanan dengan takdir yang tak jelas. Namun sejak kecil, orang-orang sering berbisik. Mereka melihat cahaya aneh menyelimuti tubuh Ken Arok saat ia tidur. Seakan-akan nasib besar telah menantinya. Di sisi lain, hiduplah Ken Dedes, istri dari Aku Tumapel, Tunggul Ametung. Ken Dedes dikenal bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena auranya yang agung. Konon, siapapun yang menikahinya akan menjadi raja besar. Takdir mulai bergerak ketika mata Ken Arok tanpa sengaja bertemu sosok Ken Dedes. Sejak saat itu, ambisi, cinta, dan nasib mulai saling bertaut. Namun Ken Arok tak tahu, untuk mendapatkan Ken Dedes, ada darah yang harus tertumpah. Sejak pertemuan itu, hati Ken Arok tak lagi tenang. Ia yakin Ken Dedes adalah jalan menuju takdirnya. Namun, Ken Dedes telah bersuami, dan suaminya adalah penguasa Tumapel. Ambisi mulai menguasai Ken Arok. Ia mendatangi seorang empu sakti bernama Empu Gandring, memesan sebilah keris yang konon memiliki kekuatan luar biasa. Keris itu bukan senjata biasa, melainkan alat pengubah nasib. Namun kesabaran Ken Arok tak setebal ambisinya. Saat keris belum selesai, ia memaksanya. Dalam kemarahan dan nafsu, darah pertama pun tertumpah. Empu Gandring tewas, namun sebelum mengembuskan napas terakhir, ia mengutuk keris itu. Kutukan itu akan menelan 7 nyawa, dan Ken Arok adalah yang pertama terikat olehnya. Dengan keris terkutuk di tangan, Ken Arok menyusun rencana licik. Ia memfitnah seorang pengawal, dan dalam kegelapan malam, Tunggul Ametung tewas oleh keris Empu Gandring. Tumapel gempar. Ken Arok tampil sebagai penyelamat palsu, lalu perlahan mengambil kekuasaan. Tak lama kemudian, Ken Arok menikahi Ken Dedes, dan nubuat pun terwujud. Dari Tumapel, lahirlah kerajaan besar bernama Singasari. Ken Arok akhirnya menjadi raja. Namun di balik mahkota emas, bayangan kutukan terus mengintai. Kejayaan itu indah, tetapi kutukan Empu Gandring belum berakhir. Kekuasaan Ken Arok tak berlangsung selamanya. Kutukan Empu Gandring menagih janji. Ia tewas oleh keris yang sama, dibunuh oleh Anusapati, anak Ken Dedes. Keris itu terus berpindah tangan, merenggut nyawa demi nyawa, hingga nubuat 7 korban terpenuhi. Sejarah mencatat Ken Arok sebagai pendiri Singasari, tetapi juga sebagai raja yang dibangun dari pengkhianatan dan darah. Ambisi tanpa kebijaksanaan hanya akan membawa kehancuran. Kekuasaan yang diraih dengan tipu daya tidak pernah membawa kedamaian sejati.